Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salehah, NIM 196311113. Saya dari kelas 3B Nomrek Banjarbaru. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat, yaitu program beasiswa menentukan siswa mana saja yang bisa mendapatkan beasiswa itu atau yang tidak, itu dengan syarat yang tiga syarat utama ini. Terus ada penambahan lagi, yang keempat itu jika mempunyai KIP maka dapat tambahan beasiswa pelatihan bahasa Inggris selama 1 tahun. Kita langsung saja ke programnya. Di sini ada include IOStream dan include string ya. Dua baris ini adalah penambahan library. Apa sih fungsi dari library itu? Library adalah untuk menyediakan kode-kode apa saja yang digunakan dalam programnya. Jadi yang library pertama itu IOStream. Misalnya kita memasukkan cout atau in ya, tapi tidak ada IOStream-nya, misalnya library IOStream-nya tidak ada, maka program itu menjadi error atau tidak dikenali. Yang kedua ini library string digunakan untuk variabel yang punya tipe data string. Fungsi string itu menyimpan data dengan serangkaian karakter. Kalau karakter itu kan cuman A, B, 1, 2 itu, sedangkan string itu serangkaian karakter. Misalnya kan misalkan jumlah itu kan terdiri dari beberapa karakter, itu ada karakter J, U sampai H. Jadi serangkaian karakter ini disimpannya di variabel string itu tadi. Terus using namespace std ini hampir sama dengan library. Tapi jadi misalnya kita nggak pakai std nih di sini. Jadi setiap kita proses kayak ini, cout, in itu di depannya harus ditambah std titik 2 kayak gini. Itu untuk memudahkan penulisan, makanya std titik 2 nya itu di atas sini. Penulisnya kita masuk ke fungsi utama in main. Penamaan biasanya emang seperti ini, misalnya mau diganti tidak masalah. Terus kode intinya itu ada di kurung kurawal ini. Ini pasangannya itu ada di paling bawah ya, pokoknya di paling bawah lah. Terus kita masuk ke deklarasi variabel, itu dari baris ke-8 sampai dengan 13. Ini ada beberapa variabel, ada variabel nilai, ada variabel i, ada variabel nama, ada variabel KIP, ada variabel jumlah, rata, sama ulang. Namanya variabel itu pasti punya tipenya atau jenisnya. Yang pertama itu variabel nilai adalah sebuah array dengan tipe integer. Ada 5 semua angka bulat dan integer ini ya, merupakan tipe data array. Terus ini ini pengulangan do while ya. Terus tadi itu ada syaratnya konstanta. Konstanta itu adalah ini, variabel yang sudah mempunyai nilai.
ini kan I sama dengan 0, berarti kan I itu nilainya 0 gitu. Jadi itu merupakan konstanta. Kita masuk ke sini, inisialisasi judul program. Biasanya ini yang muncul di program itu, yang muncul di program. Sampai sini biasanya. Terus ini getLine CI nama. getLine itu untuk menangkap perintah isian nama itu menggunakan getLine CI nama itu tadi. Jadi yang diketikkan nama akan tersimpan di variabel nama. Gitu. Cword memiliki KIP. Jadi yang kita masukkan itu karena ini integer ya, bilangan bulat, artinya hurufnya aja yang dimasukkan. Misalnya ya, kita inputnya berarti 1 gitu. Sambil kita jalankan ya. Nah, sambil kita jalankan. Jadi kan ini tadi kita masukkan nama, misalnya Lala, memiliki KIP ya atau tidak. Ini kita masukkan nomornya, misalnya ya itu 1, misalnya tidak 2, kita masukkan 1. Nah, ini nilai ujian sekolah, masukkan nilai ujian sekolah untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa matematika. Kita masukkan nilai 1, itu nilai 1 itu bahasa Indonesia misalnya 90, nilai 2 misalnya 80, misalnya 79, 82. Yang kelima itu 80. Nah, hasil. Nah, ini kan langsung ya, dia langsung keluar rata-ratanya. Maka dia langsung keluar rata-ratanya ini. Nah, 82. Selamat kamu mendapatkan beasiswa selama 3 bulan. Selamat kamu mendapatkan pelatihan bahasa Inggris selama 1 tahun. Jadi yang namanya ini ya, masukkan nilai 1, 2, 3, 4, 5 ini namanya ya tipe data array tadi. Bukan, ya itu yang disimpan di sana ya. Nah, sedangkan masukkan nilai 1, 2, 3, 4, 5 ini namanya perulangan, yaitu menggunakan perulangan for. Jadi misalnya kita tidak menggunakan perulangan, maka dia misalnya setelah itu kita enter itu langsung muncul ke 5 nilainya ini, tapi tidak bisa kita isi. Nah,
seperti itu. Nah, ini kan if dan else. Jadi if else itu pilihan. If itu hanya ada satu pilihan, kalau if else itu ada dua pilihan. Misalnya lebih dari dua pilihan, maka menggunakan if else if ini. Jadi ini. Jika rata-rata lebih dari sama dengan 88 dan rata-rata kurang dari 100, maka input keluarnya seperti ini. Selamat, kamu mendapatkan beasiswa selama 1 tahun. Misalnya yang kedua itu, dan jika rata-rata lebih dari sama dengan 85 dan rata-rata kurang dari sama dengan 87, maka yang pemberitahuan keluarnya yang keluar itu, selamat, kamu mendapatkan beasiswa selama 1 semester. Dan yang ketiga itu, dan jika rata-rata lebih dari sama dengan 82 dan rata-rata kurang dari sama dengan 84, itu maka pemberitahuannya, selamat, kamu mendapatkan beasiswa selama 3 bulan. Misalnya tidak memenuhi kriteria itu, maka maaf, kamu tidak mendapatkan beasiswa, seperti itu. Misalnya mempunyai KIP tadi ya, maka misalnya memasukkan ya tadi, maka mendapatkan pelatihan bahasa Inggris 1 tahun. Dan di sini ada Swiss Case ya, KIP. Itu juga mirip seperti if dan else, itu adalah pemilihan. Coba berdasarkan karakter gitu, nomor, jadi misalnya kayak A, B, 1, 2 itu. Sweet case itu ada pasangannya, itu break ya. Jadi misalnya yang pertama itu sudah terpenuhi, maka dia akan berhenti. Jadi kita tidak perlu lagi mencari tahu yang kedua. Misalnya kan ya gitu, mempunyai KIP, maka selamat, kamu mendapatkan pelatihan bahasa Inggris selama 1 tahun. Kita tidak perlu lagi yang kedua ini. Sedangkan ini default, masukan Anda salah. Default ini untuk menampilkan masukan yang tidak sesuai. Misalnya kan ini tadi memiliki KIP ya 1 ya atau 2 tidak gitu. Kan namanya manusia ya, bisa memasukkan misalnya ya gitu, maka yang keluar itu default tadi. Misalnya masukan Anda salah, kan harus kita memasukkannya itu harus dengan angka 1 misalnya, kalau ya angka 1, angka 2. Nah terus ini ulangi program JLN. Nah, while itu perulangannya itu dimasukkan Y or Y atau Y besar gitu. Maka dia akan mengulang lagi. Kita masukkan Y, kalau misalnya
kita masukkan N, maka dia akan keluar dari program ini. Nah, kan kita bisa memasukkan lagi biodata yang baru, misalnya kita masukkan lagi Siti ya, 2 tidak. Selamat, kamu tidak mendapatkan pelatihan. Seperti itu. Maka seperti itu. Sampai di sini saja penjelasan dari saya. Saya menyadari bahwa video ini banyak sekali kekurangannya. Salah hilaf, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.